Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Risma Rini, calon guru penggerak angkatan 8. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Kota Bengkulu. Adapun materi yang kami angkat adalah mengenai Tabot. Kami adalah kelompok 2 yang terdiri atas 1. Nono Pujiono, 2. Lia Anggraini, 3. Saya sendiri Risma Rini, 4. Dian Kusumawati, dan 5. Retno Setioningrum. Agenda presentasi: A. Sejarah Tabot di Bengkulu. B. Tahapan-tahapan prosesi Tabot. C. Nilai karakter budaya Tabot yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. D. Implementasi nilai karakter saat pembelajaran. A. Sejarah Tabot di Bengkulu. Imam Senggolo atau Syekh Burhanuddin yang mengandung Islam Syiah adalah orang pertama yang memperkenalkan upacara Tabot pada masyarakat Bengkulu. Versi pertama, Imam Senggolo merupakan pimpinan dari India, bagian Madras, dan Benggala bagian selatan yang kemudian bermukim di Benteng Malboro di Bengkulu. Sedangkan versi kedua, beliau merupakan ulama dari Punjab, Pakistan, menikah dengan wanita Bengkulu, dan memiliki keturunan yang disebut dengan keluarga Tabot. Dari keturunan keluarga Tabot inilah tradisi Tabot di Bengkulu mulai dilestarikan. Upacara Tabot. Tabot berasal dari bahasa Arab yaitu tabut, berarti kotak kayu atau peti. Merupakan upacara hari berkabung atas gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala pada tahun 680 Masehi. Inti dari upacara tersebut adalah mengenang usaha dan upaya para pemimpin Syiah dan kaumnya yang berupaya mengumpulkan bagian-bagian dari jenazah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah semua bagian tubuhnya terkumpul, kemudian diarak dan dimakamkan di padang Karbala. B. Tahapan-tahapan prosesi Tabot. 1. Mengambil tanah. Tanah mengandung unsur magis atau keramat yang dilaksanakan pada tanggal 1-4 Muharram. 2. Duduk penjah atau mencuci jari-jari dilaksanakan pada tanggal 5 Muharram. 3. Meradai atau mengumpulkan dana dilaksanakan pada tanggal 6 Muharram. 4. Menjarah, mengandung atau berkunjung dan juga diadakan lomba dol dilaksanakan pada tanggal 6 Muharram menuju Tabut Berkas dan 7 Muharram menuju Tabut Bangsal. 5. Arak penja atau arak jari-jari dilaksanakan pada tanggal 7 Muharram. 6. Arak sorban dilaksanakan pada tanggal 8 Muharram. 7. Gam atau sering disebut dengan masa tenang atau masa berkabung dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram pada pukul 7 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. 8. Arak gedang atau tabut bersanding dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. 9. Tabut terbuang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. C. Nilai karakter budaya Tabot yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun peran anak dalam kegiatan Tabot. Anak-anak biasanya mendapat bagian pekerjaan-pekerjaan kecil seperti menghias Tabot dan membantu finishing Tabot, mengarak jari-jari ke penjah, dan mengarak Tabot kecil. Penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat melalui keterlibatan anak dalam pembuatan Tabot. 1. Belajar langsung menjadi anggota masyarakat dengan mengalami langsung mengerjakan suatu bagian dari pekerjaan yang besar. 2. Menguatkan karakter tolong-menolong dan gotong royong. 3. Belajar bekerja sama dengan banyak orang dalam menyelesaikan suatu proyek. 4.
bermanfaat, menguatkan cipta, rasa, dan karsa mereka. Karena produk suatu proyek adalah produk kreativitas bersama. D. Implementasi karakter dalam pembelajaran. 1. Religius. Pada kegiatan mengambil tanah, mengingatkan kita akan kodrat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari tanah dan juga akan kembali kepada tanah. Yang kedua, ketika ritual duduk penja, mengingatkan kita akan bersuci, membersihkan diri ketika ingin beribadah. Kemudian contoh implementasinya di sekolah adalah siswa membaca doa sebelum dan sesudah pelajaran, sholat berjamaah, membaca Yasin, kegiatan imtak, dan peringatan PHBI. 2. Toleransi. Pada saat pelaksanaan tabot GAM, seluruh kegiatan tabot akan dihentikan sebagai bentuk rasa berkabung oleh keluarga tabot. Pada saat tersebut, masyarakat yang bukan bagian keluarga tabot akan menghormati kegiatan dengan tidak membuat kegaduhan atau keributan. Implementasinya di sekolah adalah menghargai perbedaan pendapat, memberikan ruang serta waktu ketika teman melaksanakan ibadah, dan tidak membeda-bedakan teman sekelas yang berbeda suku. 3. Disiplin. Kedisiplinan waktu dalam mengerjakan seluruh prosesi tabot yang dilaksanakan hanya pada tanggal 1-10 Muharram. Contoh implementasinya di sekolah adalah datang dan pulang sekolah tepat waktu, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, serta mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 4. Gotong royong atau kerjasama. Seluruh anggota keluarga tabot bahu-membahu mulai dari membuat gerakan tabot, menghias, menyusun beraneka ragam bunga, dan sampai pada kegiatan belarak atau arak gedang, di mana tabot akan diarak bersama menuju ke lapangan. Sedangkan contoh implementasinya di sekolah adalah menyiapkan kegiatan upacara, tausiah, pikir kelas, membuat taman, dan menghias kelas. 5. Kepedulian sosial, yaitu pada kegiatan menjarah, saling berkunjung dengan keluarga-keluarga tabot yang lain. Sedangkan contoh implementasinya di sekolah adalah mengunjungi teman yang berduka, sakit, dan kunjungan pada hari raya. Karakter cinta tanah air atau budaya lokal. Pengenalan kegiatan atau prosesi tabot dapat menuntun anak untuk mengenal budaya lokal, serta menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya lokal dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya tersebut, sehingga menumbuhkan di dalam diri anak rasa cinta dan ingin melestarikan budaya tersebut. Contoh implementasi di sekolah adalah pelaksanaan upacara bendera, pramuka, serta pelajaran seni budaya. 7. Kreatif. Menuntun dan membimbing anak dalam pembuatan tabot dapat menanamkan nilai karakter kreatif pada anak. Mengenalkan tentang prosesi dan tarian tabot juga dapat memunculkan nilai kreatif pada anak. Contoh implementasinya di sekolah adalah pelaksanaan pelajaran seni budaya serta prakarya. Penutup. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui pengajaran atau transfer ilmu, pendidikan, atau menuntun kodrat anak. Penanaman nilai-nilai pembentukan karakter anak melalui kearifan budaya lokal, salah satunya melalui festival tabot. Penanaman nilai-nilai karakter anak yang terbentuk adalah religius, toleransi, disiplin, gotong royong, kepedulian sosial, cinta tanah air, dan kreatif. Demikianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Kota Bengkulu. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.